selesai memberi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Ibu akan absen dulu sebentar. Ada yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua? Hadir. Oke, hari ini karena hadir semua, Ibu cek semua ya. Berarti semangat ya.
teknologi, perkembangan mereka, juga kebijakan pemerintah. Nah, sedangkan minimum penawaran apabila suatu harga barang naik, maka penawaran akan itu naik. Apabila minimum penawaran itu bersifat positif karena naik teknologi maka penawaran mengikuti dengan naik turunnya harga barang. Oke teman-teman, itu adalah sedikit pengenalan tentang penawaran dalam dunia karya. Keinginan atau tuntutan. Setelah itu saja seseorang jika membuat seseorang untuk menghasilkan sebuah permintaan. Sama halnya dengan penawaran, permintaan pun mempunyai faktor-faktor yang orang tuju. Pertama yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, pembiayaan yang masa depan, distribusi terhadap usaha produsen, dan juga jumlah penduduk. Nah, sedangkan untuk permintaan itu berbanding terbalik satu Mulai perhatikan. apabila suatu harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Sedangkan apabila suatu harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Oleh karena itu, minimum permintaan itu bersifat negatif. Nah, untuk Setelah kalian menonton video tadi, apa yang dapat kalian dapatkan dari video yang tadi buka? Seperti ini Pak. Dicatat ya tadi yang dari video itu tadi yang materinya kalian catat. Apa sih soalnya? Oke, ada lagi yang bisa menyampaikan atau untuk terkait video yang tadi sudah tayangkan, itu kan minta kalian mencatat sesuatu yang memang penting yang ada dalam video tersebut. Nah, ini menanyakan apa yang sudah kalian dapatkan video yang dibuka tadi ya, materi permintaan dan penawaran apa dong? Permintaan dan penawaran bersifat saling berpenarikan keduanya akan mencapai titik keseimbangan. Fase ketika saling bertemu itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Oke, kedua jawaban Niswa dan Agnes sudah benar. Kita berikan tepuk tangan untuk keduanya. Oke, udah bagus. Berarti kalian memperhatikan dan memahami video terkait materi permintaan dan penawaran yang sudah ditayangkan. Hukum permintaan. Hukum permintaan itu jika harga turun, permintaan naik. Otomatis kalau harganya turun, kita pasti
kesulitan silakan tanya ya. Oke. Disiap. Ya. Kalau sudah silakan perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari analisis LKPD-nya dan sambil bermain peran. Masing-masing kelompok satu orang saja maju ke depan untuk mempresentasikan dan bermain peran. Kelompok satu siapa? Maju. Abdul, oke. Kelompok dua. Ya, siapa? Uma. Kelompok tiga. Bisa, oke, maju. Berarti masing-masing kelompok ini perwakilan maju untuk bermain peran dan apa? Dan mempresentasikan hasil dari analisis LKPD-nya ya. Yang mau jualan siapa nih? Oh. Oke, yang lain perhatikan. Ini ada masing-masing perwakilan dari beberapa kelompok akan bermain peran. Akan bermain peran terlebih dahulu baru nanti mempresentasikan hasil dari KPD-nya ya. Oke, Adul jadi apa nih? Jadi pembeli. Bermain perannya itu transaksi jual beli bagaimana, transaksi permintaan itu bagaimana, penawaran suatu barang itu bagaimana. Oke, Adul silakan bermain peran. Coba bagaimana? Nah, berarti ada proses tawar menawar, ada proses permintaan suatu barang dengan harga dan waktu yang sudah disepakati ya. Boleh jual itu aja? Oke. Nah, ini sedang bermain peran proses permintaan dan penawaran suatu barang. Ayo. Karena bermain peran sudah, kita lanjut presentasi dari hasil dari analisis yang mengerjakan LKPD. Silakan dulu. Siapa dulu? Kelompok satu dulu ya. Kelompok satu akan nanti ini perwakilan atau ada yang mau bantu ke depan presentasi? Nggak ada. Oke, yaudah. Masing-masing kelompok presentasikan hasil analisis LKPD-nya masing-masing kelompok. Kelompok satu dulu, Abdul. Assalamualaikum teman-teman. Saya Abdul Hamid dari kelompok 1 akan bermain peran mewakili dari kelompok saya. Sambil ibu catat ya siapa yang aktif bertanya, siapa yang menjawab, jadi mendapatkan nilai. Ayo, yang maju juga dapat Hasil nilai. analisis dari video tersebut saya mengamati bahwa masyarakat kesulitan mendapatkan masker untuk mencegah virus COVID-19. Padahal selain masker kita bisa mencegah virus dengan berdiam di rumah dan gajah, konsumsi vitamin dan makanan sehat sebagai pengganti masker tersebut. Rumusan masalah. Mengapa pemakaian masker sangat penting di masa pandemi? Tujuan penyelidikan untuk mengetahui seberapa penting penggunaan masker pada saat terbangnya virus COVID-19. Hasil penyelidik, faktor terpenting manusia adalah kesehatan sehingga masyarakat dan mencoba melindungi diri dari virus COVID-19 sehingga permintaan masker meningkat untuk mereka menjaga kesehatan dan menularnya virus COVID-19. Jadi analisis Abdul setelah menganalisis video studi kasus tentang masker, harga masker yang melonjak, yaitu kata Abdul karena memang
harusnya masker larinya ke minyak goreng. Oke, kenapa? Karena Nur Fadila juga pengen tahu itu kan sama-sama langka ya antara minyak goreng, masker. Kalau masker kan udah 3 tahun yang lalu, kalau minyak goreng kan beberapa bulan ya. Kemarin itu juga sama mengalami harga yang mahal, ya kan? Mengalami harga melonjak minyak goreng. Jadi gini Nur Fadila, minyak goreng yang beberapa bulan lalu itu langka, memang itu disebabkan oleh permintaannya naik, sedangkan penawarannya turun sehingga mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Sedangkan minyak goreng itu kan adalah salah satu komoditas penting ya bagi masyarakat karena minyak goreng ini kan setiap hari kita pakai ya kan untuk masak dan sebagainya, sehingga terjadilah kenaikan harga. Permintaan masyarakat ini tinggi untuk minyak goreng. Masyarakat itu rela yang mengantri
Rafiq, ketiga ada Nur Fadila. Tepuk tangan buat Miswa.